bapaknya. Salah. Makan Meng, yang banyak Meng. Bagi-bagi keberkahan Meng. Aja ya. Asik parah. Udah lagi gitu. Itu overtime kan? Overtime itu nanti sebenarnya ada buffer cost kalau di costingnya perusahaan itu ada buffer cost. Buffer cost itu sebenarnya gini, diskusi aja untuk melanjutkan diskusi. Ini perihal maksudnya yang belum terinfo kita juga ya. Sebenarnya masih ditutup sampulnya, jadi belum bisa dimonitor. Salah satunya teman-teman kita diskusi ini hanya intinya setuju atau tidak ya, apabila kita hanya anggap aja gitu kita dapatnya cuma UMR aja gitu loh. Kalian itu seperti apa sih sebetulnya? Ya mungkin kalian ada masukan, nggak apa-apa diskusi aja di sini biar nanti kita sampaikan ke pemenang tender siapapun itu, nanti kita coba sampaikan. Jadi jangan sampai nanti ada turun grade itu kalian nanya di belakang, ini gimana kok saya turun gimana gitu pendapatan. Kan intinya terbuka karena ini masih dalam belum selesai lah negosiasinya antara Jitri sama vendor yang baru ya. Salah satunya itu ya, semoga sih nggak ada perubahan, tapi seandainya ada perubahan itu sendiri, kira-kira teman-teman tuh seperti apa? Apakah tetap bertahan seperti saat ini seperti ini? Di sini saya cuma buat ngarahin di take home pay ini andaikan terjadi turun. Jadi kita mungkin UMR pakai tok aja gitu, karena melihat nilai yang jauh. Di sini siapapun pemenangnya, maksud saya kita kan support, tapi ini balik lagi ke tim saya juga, ya kan. Saya juga nggak bisa maksain kehendak kalau nggak sesuai dengan hatinya, terus harus kerja seperti dicambuk gitu kan. Jadi sebelum ada peralihan untuk khususnya ini tim engineering ini, kalau memang ada keberatan ataupun ngurangin fast responnya, lebih baik dibicarakan sekarang. Jangan sampai nanti pas masa peralihan saya yang ditegur sama Pak BM. Jadi komit dulu di sini, makanya sengaja kumpul sini kita komit dulu. Terus yang kedua, kita harap bertempur dulu nih Pak BM, kan, untuk memperjuangkan take home pay minimal tidak dikurangi. Ini minimal tidak dikurangi. Terus langkahnya kalau toh dikurangi, kompensasinya itu seperti apa gitu. Kemungkinan kan yang BPK JKN-nya ya kan, BPJS kesehatannya, jadi nggak tok satu orang aja pekerjanya. Nyaman juga Pak BM bisa nge-push, cuman kalau yang baru peralihan PT kesehatan sama JHT Om, karena itu modal juga. Kita nggak tahu JHT kita selama ini nggak dibayarin apa enggak, karena di sini nggak ada Om. Gitu aja sih Om. Jangan sampai di belakang nih, kan ngebrundel di belakang nih. Ya mau ngomong apa ya terserah. Yang penting masalah nyambut kerjaan. Yang penting nyambut kerjaan ya. Maksudnya di masalah tender baru ini kan belum ini Pak, maksudnya belum ada kepastian. Terus kita di sini udah ngasih kepastian, gimana kita ngasih kepastiannya juga kita bingung ngasih kepastian gimana gitu loh.
Jadi gini, maksud saya cuman komitmen aja, bahwa apapun yang kita terima selama masih mau kerja untuk timnya saya ini, kita komit tanpa mengurangi fast respon ataupun servis kita, itu aja. Untuk langkah selanjutnya masalah taklim atau gimana ya wewenangnya kami, yang bukan wewenang saya itu. Cuman minta komitmennya aja di sini untuk tim saya, mungkin tim-tim yang lain juga gitu kan. Jangan karena take home pay lantas turun, ya kan? Semua masih pada gantung lah. Ini kan bicaranya gini, saya kan sampaikan apa yang tadi di para teman-teman itu, nanti saya coba sampaikan ke siapapun pemenangnya itu. Kita berjuang dulu maksudnya, ya kan? Makanya kemarin saya tiba-tiba untuk hadir, yang hadir ya aku nggak ikut partisipasi, itu salah satunya. Terus kalau seandainya gini, kita kan ada dua kasih meeting ini kan, yang pertama bertahan di angka ini saat ini existing, atau memang dikasih UMR aja. Ini kan alternatif, UMR itu pasti alternatif, nggak mungkin di bawah UMR. Kalau seandainya UMR itu teman-teman masih bertahan atau tidak, pertanyaan cuma itu aja. Kalau nggak bertahan, berapa orang yang nggak bertahan, kita harus ngapain? Contoh, yo shipping semuanya nggak bertahan, berarti kan saya sampaikan ini satu divisi saya selesai pak, nggak mau. Kalau nggak existing, contohnya kayak gitu loh. Makanya diskusi ini jangan sampai nanti begitu nanti ada vendor orang lain nanya-nanya ke kalian ikut aja deh pak, yang ikut yang baru, nah, kan beda mau itu yang tidak, itu masalahnya. Jangan sampai kalian nggak tahu. Saya terinfo karena sebelum saya rapat ini minimal saya punya bahan. Saya udah ngadain pertemuan ke teman-teman nih, saya udah informasikan. Yaudah kita berjuang dulu di angka existing. Syukur-syukur dengan doa-doa yang kita, hajat kita itu dimudahkan dan dilancarkan, dan tidak ada masalah gitu kan. Tapi seandainya paling seandainya ada pengurangan juga minimal UMR, nah kalian terima atau tidak? Nah kalau emang udah oke pak, saya terima dan saya tetap bertahan, ya kan? Berarti kalian itu nggak mengurangi respon kalian pekerjaan saat ini, gitu loh. Itu yang maksudnya dari kita ya, dari Bangkar mungkin itu maksudnya, ya kan? Kalau seandainya di angka 42, sekian, kalian itu begitu bilang komitmen, ya komitmen, ya kalau mundur mendingan mundur kan gitu kan. Akan saya sampaikan kok apa adanya di saat negosiasi. Saya cuma mewakili negosiasi teman-teman. Nah angka existing tadi itu adalah angka existing yang saya dapat reportnya dari sekretaris building. Jadi ini yang saya bawa bahwa tanda tangan kalian itu di sini, berarti saya akan majukan ke banding ke vendor yang akan dapat siapa vendor itu. Gitu. Kalau vendor lama kan jelas sudah ada mungkin existing ya. Ya kita tahu juga ada karena harganya dari itu turun mempengaruhi turun enggak gitu loh. Jangan sampai nanti gini dikiranya kita nggak berjuang. Saya masih berjuangkan untuk ini, makanya saya minta angka dan tanda tangan itu adalah bukti saya akan membawa perjuangan ini. Ngerti nggak? Nah saya minta bahwa dari teman-teman itu bisa support doa aja, gitu ya. Semoga nih lancar dan tidak ada masalah. Ya kan? Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah diundang, sudah diajak dalam acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan untuk berbicara masalah tentang pekerjaan, yang kemungkinan pada saat dealing ya, atau perusahaan stealing, ada beberapa perusahaan yang mengadu tender di bidang cleaning service ataupun teknisi. Yang pertama-tama buat saya dan mungkin buat kalian, apa yang pernah terjadi sebelumnya, kita ada rasa penyesalan dengan hal-hal yang baru. Mereka menjanjikan sesuatu yang lebih, ternyata kita banyak kecewanya, kan gitu ya. Makanya buat kita semua, yuk kita sama-sama berdoa yang mudah-mudahan
dengan perusahaan yang lama bisa enggang kembali, yaitu PT GDPS. Nah, kalau memang nanti pemenangnya masih perusahaan yang lama, GDPS, kita udah tahu, sangat tahu gajinya masih UMP ya. Nah, nanti tinggal kita berdiskusi dengan pihak BM untuk menyampaikan bahwa setelah kemenangan tender ini dari PT GDPS, tolong yang namanya hak-hak karyawan tolong diberikan gitu loh. Ini kan penyampaian doang gitu loh. Ya seperti kayak tadi, kita ini orang-orang outsourcing ya, yang berharap suatu saat kita dikeluarkan kita bisa mencairkan JHT. Benar nggak? Harapan orang-orang outsourcing seperti itu doang gitu loh. JHT kita sekarang ini sedang membuat kerjanya 2 tahun, 3 tahun, nggak ada, kosong. Nah itu makanya saya bilang, kalau kita kembali kepada perusahaan yang lama, ya tolong nanti kita sampaikan kepada BM supaya menyampaikan hal ini kepada perusahaan yang lama. Yang menjadi hak-hak karyawan tolong diberikan atau diusahakan untuk bisa diberikan gitu. Nah kalau PT-PT yang baru seperti katanya ada AP, yang saya lihat atau yang saya dengar, mereka bekerja di bawah UMP, di bawah UMP. Nah kalau kita sekarang bergerak atau berdiskusi untuk mencari hal-hal yang lebih, semuanya kembali kepada nilai kontrak. Kalau memang mereka nilai kontrak dengan kemenangan dengan nilai yang sedikit, dia memberikan suatu karyawan yang lebih, itu nggak mungkin. Kalau menurut saya nggak mungkin. Mereka rugi. Nah semuanya itu kita kembalikan kepada PT Citylink. Apakah semua yang melakukan kontrak itu, semua yang ada hak-hak karyawan itu ada atau tidak di situ? Tapi memang kalau tidak ada, itu nggak bisa langsung diberikan kepada karyawan. Karena mereka juga punya hitung-hitungan gitu loh. Nah makanya saya kembalikan lagi, yuk kita sama-sama, yang mudah-mudahan yang lama masih megang. Nah itu tinggal kita, hak-hak kita sampaikan kepada BM, nanti BM menyampaikan lagi kepada yang lebih berhak lagi gitu loh. Kalau untuk PT yang baru, kita kecewa. Contoh dari Sangu ke GDPS. Pertama mereka diiming-imingin baik menjadi pegawai, ternyata enggak. Ya, nah itu salah satunya gitu loh. Nah sekarang PT baru lagi, apa yang sudah diberikan oleh GDPS ternyata berkurang. Itu yang menimbulkan kita terkadang menjadi kecewa. Kita nggak lakukan, kita butuh pekerjaan, ya kan? Kita lakukan, hati nurani kita nggak nyaman. Ya maksud saya sekarang, yuk kita sama-sama berdoa mudah-mudahan masih PT yang lama. Nah nanti kalau memang yang menjadi hak kita, tolong Pak Dia nanti sampaikan ke yang lebih berhak untuk bisa memberikan hak kita gitu loh. Nah disitulah kesempatan kita sebetulnya dengan nilai kontrak yang pertama ini untuk menyampaikan hak-hak yang menjadi kewajiban kita untuk dipenuhi gitu loh. Karena apa? GDPS pun harus banyak terima kasih kepada karyawan-karyawan ini, sebab dengan kerja kerasnya karyawan masih dipakai gitu oleh Citylink.